Dulu mereka tertawa bersama, sekarang mereka asing di bawah satu atap, bahkan di satu ranjang. Bukan karena sudah tidak cinta lagi, tapi teman-teman, karena uang, karena ekonomi. Ya, uang. Sebuah benda yang tak bernyawa, tapi bisa memecah belah dua hati yang dulunya berjanji sehidup semati, tapi sekarang hanya ekonomi yang bisa menjawabnya. Apakah teman-teman ada salah satu seperti itu? Ya. Fenomena perceraian karena masalah ekonomi semakin tinggi. Tapi apakah benar uang adalah satu-satunya penyebabnya? Atau ada masalah dengan cara kita yang memandang dengan uang dan menghadapi masalah hidup? Jadi tulis di kolom komentar apa penyebab selain uang. Data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa lebih dari 50% alasan perceraian di Indonesia adalah karena faktor ekonomi, ya finansial. Banyak pasangan yang akhirnya menyerah ketika tabungannya menipis, tagihan menumpuk, dan kebutuhan hidup tak terbendung. Ya, disinilah masalah mulai muncul, teman-teman. Sang suami merasa gagal, sang istri merasa terbebani. Komunikasi pun menjadi hilang, saling menyalahkan menjadi sebuah rutinitas, dan bahkan saling berbohong untuk menyimpan uang. Ya, rumah jadi ladang emosi, bukan tempat pulang yang damai lagi. Ya, seperti itulah gambarannya. Ya, tapi apakah benar sebuah ekonomi atau finansial satu-satunya lah biang kerok ya? Atau karena kita belum cukup matang aja untuk menghadapi badai di rumah tangga? Tulis di komentar jika teman-teman ada pendapat yang lain mengenai hal ini selain uang, ya, selain faktor uang. Lalu, banyak pasangan menikah tanpa persiapan mental yang matang dan juga emosional yang matang, apalagi dengan ekonomi yang matang. Ya, fokusnya cuma ada ke pesta aja, ya, foto prewedding dan bulan madu, tapi lupa bahwa setelah itu ada kenyataan yang lebih keras lagi, yaitu setelah menikah ya teman-teman. Uang bisa habis, penghasilan bisa turun, tapi bagaimana kita saling menguatkan dengan satu sama lain, dengan sang istri atau sang suami, ya inilah yang menentukan arah pernikahan yang sebenarnya teman-teman, mindset yang benarnya gitu. Kita bisa menghadapi bersama gitu. Sebagian besar pasangan tidak punya pondasi komunikasi yang sehat, yang kuat ya teman-teman. Lalu ketika masalah muncul, diam atau meledak, tidak mencari solusi bersama, tapi mencari siapa yang salah. Itulah mindset yang keliru ya teman-teman. Sikap, aku lebih capek dari kamu ya. Aku yang kerja, kamu cuma di rumah. Atau aku nggak tahan sama kamu yang nggak peka ya. Kalimat-kalimat seperti itulah ya, yang membunuh sebuah cinta secara pelan-pelan, teman. Itu bahaya ya. Bukan ekonomi yang merusak hubungannya teman-teman, tetapi cara kita lah ya, cara kita yang untuk menyikapi ekonomi itulah yang menjadi akar masalahnya. Itulah faktor utamanya. Makanya kita harus benar dulu mindset kita yang benar ya teman-teman sebelum nikah. Nah lalu nih teman-teman, tenang aja, gue kasih solusi dan mindset yang benar ya. Solusinya adalah bukan selalu uang yang lebih banyak ya teman-teman, tapi bagaimana kalian berdua ya bisa jadi satu tim ya, yang saling support, yang saling membantu, bukan saling menghakimi tapi saling mendukung, bukan ya, tapi saling melengkapi gitu. Mulailah dari komunikasi yang terbuka ya, duduk bersama, bahas kondisi keuangan secara terbuka ya, buat terencana dan bukan drama, singkirkan drama ya, buat rencana bukan buat drama. Belajarlah literasi keuangan bareng. Mungkin saat ini sulit, tapi bukan berarti selamanya. Banyak keluarga yang berhasil bangkit justru karena mereka kompak di titik terendahnya, sehingga dia mampu bertahan dan akhirnya menjadi stabil lagi ekonominya. Dan yang paling penting untuk teman-teman ya, jangan dibandingkan diri teman-teman atau rumah tangga teman-teman dengan orang lain. Kalian nggak tahu berapa kali mereka
hampir menyerah sebelum terlihat bahagia di Instagram, di sosmed ya. Jadi intinya teman-teman, untuk penutupan video kali ini, cinta itu bukan soal mewah atau miskin atau apapun lah itu ya, tapi tentang bagaimana kalian berdua ya bertahan, berjuang bersama dan tumbuh bersama ya teman-teman ya. Kalau kalian sedang di titik lelah, titik terendah, coba tenang dulu ya. Kalian gak sendiri ya, lu gak sendiri, tapi ingat, perceraian itu bukan satu-satunya jalan keluar ya, bukan. Tapi kadang ya yang kalian butuhkan hanyalah duduk bareng ya, saling genggam tangan dan berkata kita bisa lewati ini secara bareng-bareng. Kan itu lebih romantis banget ya. Jadi intinya teman-teman, bijaklah dalam mengambil keputusan ya, jangan biarkan masalah sementara ini ya menghancurkan janji seumur hidup teman-teman. Dan bahkan ketika udah punya anak, kalian kesian kan, anak-anaknya kalian mau dikasih kemana gitu, kesian nantinya pas sudah tumbuh. Oke, itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa konten ini menyentuh hati teman-teman dan penting buat pasangan yang di luar sana mungkin lagi titik terendahnya, tolong dibantu share biar sobat tahu teman-teman yang lihat video ini lagi terendah, mungkin bisa menyelamatkan satu rumah tangga dari kehancuran ya. Cuma sekedar ekonomi itu bisa dicari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Thank you.